Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Nur Aziza, NPM 140 2019 111. Perkenalkan, nama saya Kintan Hairunisa, NPM 140 2019 052. Perkenalkan, nama saya Nurabiyat Aziza, NPM 140 2019 123. Perkenalkan, nama saya Dian Indriani, NPM 140 2019 140. Jadi, kali ini kelompok kami akan membahas tentang jurnal yang berjudul Clinical Pathology and Medical Laboratory. Di jurnal ini kita akan membahas tentang Laboratorium Information System atau LIS. Yang pertama, laboratorium berfungsi untuk melengkapi informasi kepada dokter. Informasi biasanya diperoleh di ruangan, di mana data tersebut diperoleh dari analisa sampel penderita. Informasi dikirim secara tepat dan efisien dengan sistem informasi dasar komputer atau computer based ataupun LIS, Laboratorium Information System. LIS adalah alat yang digunakan untuk proses pengaturan atau manajemen di laboratorium dan data untuk perbaikan quality. Tujuan LIS adalah memberikan informasi yang lengkap untuk staf laboratorium, manajer, serta pelanggan seefisien mungkin. Laboratorium sangat membutuhkan LIS dikarenakan LIS berfungsi mengotomatiskan proses pengumpulan, pelacakan, menganalisis, melaporkan, dan menyimpan data. Tahapan pada LIS dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pra-analitik, yang kedua, ada analitik, dan yang ketiga ada post-analitik. Pra-analitik adalah urutan peristiwa yang diperlukan ketika ingin melakukan pemeriksaan. Yang pertama dilakukan di pra-analitik adalah permintaan pemeriksaan tes. Di bagian ini, Anda akan memasukkan data pribadi pasien, data klinis dan demografis berupa tanggal lahir, jenis kelamin, diagnosis, dan informasi lainnya, tergantung pada tes yang akan diminta. Kemudian ada data administratif untuk permintaan berupa hasil laporan yang akan diberikan kepada siapa, serta biaya yang akan dikenakan. Selanjutnya ada tes atau studi yang akan diminta, yaitu perjanjian yang dibuat antara laboratorium dan dokter untuk mendefinisikan profil dan protokol ini. Setelah permintaan pemeriksaan atau tes, selanjutnya ada plebotomi atau pengambilan sampel yang diberi label dan waktu pengumpulan darah. Bisa lihat di gambar. Setelah sampel diterima, maka sampel akan diberikan label, yang dimana label tersebut terdapat nama, MRN, ID, nomor aksesi, penguji, jenis tabung, serta tanggal koleksinya. Selanjutnya ada alur spesimen. Di alur spesimen ini, sampel yang sudah diberi label memiliki kemampuan barcode yang kemudian akan dimasukkan ke dalam mesin otomatis analisis yang akan menghasilkan semua data pelaporan yang akan diberikan pada LIS yang dikendalikan oleh seorang user. Analitik, proses penganalisisan sampel, yaitu daftar kerja manual atau sampel dianalisis oleh para penganalisa. Dan ada juga kontrol kualitas analisis, memantau ketepatan dan keakuratan hasil lab dari sampel pasien yang telah diperoleh dalam kondisi sempurna. Ada juga memasukkan hasil ke dalam sistem informasi dan pemantapan quality atau validasi teknis keluarnya data yang masih mentah yang dapat mengandung kesalahan. Ada pasca analitik. Di dalam pasca analitik terdapat hasil penyelidik elektronik, yaitu setelah hasilnya tersedia di LIS, hasil harus divalidasi oleh dokter laboratorium yang berkualifikasi hukum. Ada koreksi hasil, yaitu hasilnya ditinjau dan divalidasi, laporan tersebut dikirim ke kantor dokter. Ada juga arsip riwayat penderita, yaitu hasil sampel disimpan untuk periode waktu yang berbeda. Kesalahan laboratorium. Ada pra-analitik, yaitu kesalahan pengimputan data pemesanan dan kesalahan sampel. Kedua, analitik, kesalahan prosedur atau kesalahan analisis. Ketiga, pasca analitik, yaitu kesalahan dalam memindahkan data ke berkas atau file komputer, kesalahan mencetak, kesalahan pembacaan hasil oleh dokter. LIS terdiri dari 1. Dasar peoperasian atau basic operation. 2. Gambaran dasar atau basic features. 3.
gambaran tambahan, additional features. 4. Macam atau types. 5. Hubungan luar, external links. Dasar operation, basic operation. 1. Permintaan masuk dan pengawasan ke dalam atau order entry and check-in. 2. Penerimaan bahan periksaan atau specimen archiving. 3. Pengiriman permintaan uji ke penganalisa atau send test orders to analyzer. 4. Hasil masuk, result entry. 5. Laporan laboratorium atau lab reporting. Dasar tampilan atau basic features. List biasanya didukung oleh 1. Penderita masuk, 2. Permintaan masuk, 3. Proses spesimen, 4. Hasil masuk, 5. Laporan, 6. Demografik penderita yang di dalamnya terdapat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan ada juga demografik dokter yang di dalamnya juga terdapat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Gambaran tambahan atau additional features. 1. Laporan pendahuluan. 2. Laporan akhir. 3. Laporan kerja teknisi medis. 4. Keseimbangan laporan kerja teknisi medis. 5. Pengawasan keperluan perawatan medik. 6. Keuangan. 7. Laporan kesehatan masyarakat. 8. Peraturan mesin. Macam atau tipe. Banyak disiplin laboratorium diperlukan untuk mendukung komputerisasi informatika, termasuk hematologi, kimia, imunologi, pusat donor bank darah, transfusi bank darah, patologi bedah, patologi, sistologi, flow cytometry, mikrobiologi. Hubungan luar atau external links, analisa antarmuka alat atau interface instrumen. Sebagian besar laboratorium klinik menggunakan alat otomatik. Perangkat lunak antarmuka harus didapat pada LIS mengikuti data yang diterima dan dikirim data ke alat. Antarmuka alat harus berhubungan atau link tiap spesimen dengan permintaan spesifik melalui nomor barcode spesimen di atas label spesimen. Permintaan memasukkan pemeriksaan atau order entry and check-in. Permintaan pemeriksaan laboratorium melalui sistem dokter, asisten dokter, perawat, karyawan, atau teknisi laboratorium. Permintaan laboratorium berisi pemeriksaan 1 atau lebih dari spesimen penderita, misal darah dan air kemih atau urin. Spesimen yang diambil dari penderita diberi tanda atau label dengan barcode yang dibuat oleh LIS dan menghasilkan identifikasi yang unik untuk setiap spesimen. Penyediaan ini dapat melacak macam spesimen, rangkaian pemeliharaan dari titik waktu penderita diambil ke titik bahan tersebut dibuang. Penerimaan bahan periksaan atau spesimen receiving. Sesudah spesimen dikumpulkan, kemudian dikirim ke laboratorium untuk diproses sesuai macam paket. Keadaan ini dicatat di dalam LIS, kemudian dianalisis dengan mesin analisa otomatis. Pengiriman permintaan uji ke penganalisa atau send test order to analyzer. Sampel akan dianalisa oleh penganalisa. Hasil masuk atau result entry, hasil pemeriksaan diperiksa ulang 2 kali oleh teknisi medis atau secara otomatis. Benar atau tidaknya, kemudian hasil dikeluarkan, hasil secara otomatis dicetak sebagai laporan lab yang dikirim ke dokter yang meminta. Laporan laboratorium atau lab report, laporan hasil lab sebagai keluaran akhir semua sistem LIS. Laporan cetak ini adalah cara tradisional ataupun laporan fax ini memiliki keunggulan kedekatan, difusi skala besar, dan biaya rendah mesin fax. Negatif termasuk kurangnya kerahasiaan dan keterlambatan. Selain itu, undang-undang di beberapa negara tidak mengizinkan hasil tes dikirim melalui fax. Email ini murah, cepat, dan aman, tetapi membutuhkan pencetakan berikutnya dan ketersediaan komputer di setiap ujung penerima. Saya akan menjelaskan tentang akses ke list, akses list berbasis web, dan akses dari aplikasi klinis. Untuk akses ke list sendiri, ini memungkinkan untuk menawarkan lebih banyak fungsi kepada dokter, seperti pencarian, laporan kemajuan, atau grafik, dan semuanya dalam waktu yang nyata. Namun memerlukan menginstal aplikasi di komputer. Nah, jadi kita harus menginstal aplikasi di komputer dulu baru mendapatkan banyak fungsi untuk akses ke list ini. Lalu yang kedua, akses list berbasis web. Akses list berbasis web ini memiliki fitur yang sama seperti yang dijelaskan di atas, tetapi tanpa perlu menginstal aplikasi klien apapun.
hanya perlu mengakses web di browser. Jadi kita hanya perlu menyiapkan koneksi internet untuk mengakses list berbasis web ini. Nah, selanjutnya akses dari aplikasi klinis. Untuk ini, akses dari aplikasi klinis ini menawarkan semua keuntungan yang disebutkan di atas. Selain itu, jauh lebih bermanfaat bagi klinis untuk memiliki semua informasi laboratorium dan memudahkan pengguna karena dapat diakses dengan ponsel genggam. Jadi, kalau yang dua akses list yang saya jelaskan tadi itu harus menggunakan komputer. Sedangkan akses dari aplikasi klinis ini kita hanya menggunakan telepon genggam. Kita hanya menginstal satu aplikasi dan itu dapat menjangkau semuanya. Kayak banyak fungsinya juga yang kita dapat. Fiturnya hampir sama. Hanya saja beda penggunaannya. Ada yang dari komputer dan ada yang dari telepon genggam. Gimana alur kerja serta alur data yang terjadi di LIS atau Laboratorium Information System. Untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama dilakukan adalah pemesanan tes. Setelah itu, spesimen dikumpulkan. Selanjutnya, spesimen dikirim ke pihak laboratorium. Kemudian spesimen dibagikan sesuai dengan kebutuhan tes. Spesimen kemudian diterima dan disiapkan untuk dimasukkan ke dalam mesin tes otomatis yang akan menghasilkan hasil. Kemudian hasil tersebut akan divalidasi oleh tingkat yang lebih tinggi atau dokter. Kemudian hasil dilaporkan. Untuk alur datanya, setelah dilakukan pemesanan tes, permintaan tes dikirim ke server pemesanan, kemudian dimasukkan ke daftar pemesanan yang dapat dilihat di daftar pemesanan. Setelah itu, spesimen dapat masuk ke daftar itu dan dikonfirmasi pemesanannya. Di server pemesanan juga dapat membuat daftar uji kapan tes akan dilakukan. Setelah hasil keluar, maka hasil tersebut akan masuk ke basis data list yang dapat diidentifikasi pembacanya. Kemudian, hasil tersebut akan ditampilkan dan disebarluaskan ke para pengguna list atau kepada pihak HIS. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yang pertama yaitu adalah list perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan penambahan masukan keuangan di rumah sakit dan laboratorium. Yang kedua, list sangat bermanfaat untuk laboratorium yang telah menggunakan alat otomatis. Efisien list memungkinkan teknisi laboratorium atau medik lebih cermat dalam cara kerjanya dan mengurangi kesalahan yang dilakukan secara manual, serta memperpendek waktu diagnosis sehingga mempercepat tindakan yang lebih tepat. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.